Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan SKPD. Jadi poin pertama ada jurnal. Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit beserta jumlah dan referensinya masing-masing. Jurnal merupakan sumber utama pencatatan kepikiran. Oleh karena itu, jurnal sering disebut the book of original entry. Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peran-peran perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat suatu perkiraan ke buku besar. Selanjutnya, untuk poin kedua adalah posting ke buku besar. Langkah selanjutnya setelah melakukan jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing perkiraan. Posting merupakan proses memindahkan jumlah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit ke perkiraan buku besar yang bersangkutan. Posting ke buku besar dapat dilakukan secara harian maupun bulan. Pada poin ketiga yaitu neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi disusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya dipersiapkan pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis cukup akurat, dengan pengertian bahwa jumlah saldo debit selalu sama dengan jumlah saldo kredit. Namun keseimbangan bukan berarti catatan akuntansi benar-benar akurat. Untuk poin 4 yaitu jurnal penyesuaian. Setelah neraca saldo, tahapan selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi. Kelima yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah mempostingnya ke buku besar perkiraan yang terkait. Apabila posting sudah selesai dilakukan, maka prosedur berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Saldo perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah disesuaikan adalah saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru itu akan dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Keenam, laporan keuangan. Setelah membuat neraca saldo setelah disesuaikan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan SKPD. Untuk menyusun laporan keuangan SKPD, kita dapat menggunakan alat bantu yang biasa disebut kertas kerja. Kertas kerja ini gunanya untuk menolong kita untuk membuat laporan keuangan. 7. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi 0 pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk laporan realisasi anggaran. Dan laporan operasional, yaitu pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja beban, dan pembiayaan. Jurnal penutup dibuat karena adanya dasarnya perkiraan pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja beban, dan pembiayaan merupakan sebagian dari perkiraan saldo anggaran lebih dan ekuitas, sehingga pada akhir periode akuntansi atau tahun anggaran saldo tersebut akan ditransfer ke perkiraan saldo anggaran lebih dan ekuitas. Kedelapan, ada neraca saldo setelah penutupan. Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Perkiraan-perkiraan ditutup adalah perkiraan yang memiliki saldo nominal seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perkiraan ini tidak dibawa ke periode yang akan datang. Perkiraan-perkiraan yang ada pada data saldo setelah penutupan adalah yang bersifat permanen, yaitu perkiraan aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ke-9 ada konversi SAP. Laporan keuangan SKPD yang dihasilkan oleh sistem ini menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk itu diperlukan langkah konversi. Berikut tampilan bagan konversi yang dimaksud.
Definisi laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan PSAP nomor 11 paragraf 6 dikatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD meliputi yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, 3. Neraca, 4. Laporan operasional atau LO, 5. Laporan perubahan ekuitas atau LPE, 6. Laporan arus kas atau LAK, dan yang terakhir yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pada modul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah pada tahun 2014, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian terdiri atas dua tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja konsolidasian dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah. Tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang pertama ada menyiapkan kertas kerja yang terdiri dari mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kedua membuat jurnal penyesuaian, yang ketiga ada membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Tahapan yang kedua ada menyusun laporan keuangan, menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA dan neraca saldo setelah penutupan. Yang kedua ada menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan neraca saldo setelah penutupan LO. Yang ketiga ada menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir dan neraca saldo akhir. Yang keempat ada menyusun laporan perubahan ekuitas. Yang terakhir ada menyusun catatan atas laporan keuangan. Tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Berdasarkan neraca saldo pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Nilai kolom debit dan kredit pada kolom laporan realisasi anggaran kemudian dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai silpa tahun berjalan. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang di antara kolom debit dan kredit. Yang kedua ada laporan operasional, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LRA, fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan operasional untuk kemudian membuat laporan operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Yang ketiga ada neraca setelah terlebih dahulu membuat jurnal penutupan dan neraca saldo setelah penutupan. Bersamaan dengan pembuatan neraca, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus atau defisit LO ke akun ekuitas. Setelah membuat jurnal penutup akhir, fungsi akuntansi PPKD menyusun neraca saldo akhir. Neraca saldo akhir ini akan menjadi neraca awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Yang keempat, laporan perubahan SAL. Dari laporan realisasi anggaran yang telah dibuat sebelumnya, fungsi akuntansi PPKD dapat menyusun laporan perubahan SAL. Laporan perubahan SAL ini merupakan akumulasi silpa, periode berjalan, dan tahun-tahun sebelumnya. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Fungsi akuntansi PPKD membuat laporan perubahan ekuitas menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan, yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional yang telah dibuat sebelumnya.
Laporan perubahan ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas BPKD. Yang keenam ada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari laporan arus kas adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari nilai yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya, pengungkapan laporan keuangan konsolidasi. Pada paragraf 24 PSAP nomor 11, dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan ataupun entitas akuntansi. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut SAP. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Menurut PSAP nomor 11 paragraf 15 sampai dengan 16.